Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati panjenenganipun Ustazah Ruli Prastiawati MPD hafidhuhallahu ta'ala warzaquha haswihata wal afiyata fil jami' wa nafa'ana biha amin. Dan juga yang kami banggakan teman-teman kelas PPAD semester 6 hafidhunallahu ta'ala warzaqona haswihata wal afiyata fil jami' wa uluman nafi'ah barikah mubarakah ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Yang kepada Ustazah Ruli Prastiawati dan kepada teman-teman kelas PPAD di sini dari kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Farid Khairul Muntaha dan Mbak Karisma Ayu Widiawati akan mempresentasikan untuk tema selanjutnya, yaitu tentang citra, komitmen, dan tugas guru profesional. Untuk bagian saya adalah tentang citra guru profesional, kemudian tentang komitmen dari guru profesional itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita semua mendapatkan ilmu berkah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai tentang citra guru profesional. Guru merupakan ujung tombak pendidikan karena guru memegang peranan yang sangat penting terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik, sedangkan citra guru punya arti sebagai suatu penilaian yang baik dan terhormat terhadap keseluruhan penampilan, yang merupakan sosok pengembang profesi ideal dalam lingkup fungsi, peran, dan kinerja. Citra guru dalam pandangan masyarakat tradisional yaitu sebagai profesi orang suci yang mampu memberikan pencerahan dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan dalam diri peserta didik. Citra guru dalam pandangan masyarakat modern yaitu guru adalah suatu profesi yang profesional jika hanya mampu membuat murid membaca, menulis, dan berhitung dan mendapatkan nilai yang tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Masyarakat modern memandang bahwa kompetensi guru itu belum lengkap jika hanya dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki, melainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan juga inovasi. Kemudian faktor-faktor yang pengaruhi citra guru yaitu yang pertama, adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan dia berpengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru. Dan yang ketiga, banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesinya itu, perasaan rendah diri karena menjadi seorang guru. Kemudian untuk tema selanjutnya yaitu komitmen guru profesional. Komitmen guru profesional merupakan suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab serta sikap responsif dan juga inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Kemudian macam-macam komitmen dari guru profesional. Yang pertama adalah komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Yang ketiga, komitmen terhadap siswa-siswi sebagai individu yang unik. Kemudian komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu. Kemudian untuk ciri-ciri komitmen guru profesional adalah tingginya perhatian terhadap siswanya, banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain. Kemudian untuk presentasi selanjutnya yaitu tugas guru profesional dan juga fungsi guru profesional akan kami serahkan kepada Mbak Karisma. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Widiawati akan meneruskan penjelasan dari rekan saya Farid Khairul Muntaha. Di sini tugas saya adalah untuk menjelaskan tugas guru profesional.
Nah, tugas guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang pertama mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Nah, tugas guru sebagai pendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Lalu, tugas guru sebagai pengajar yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. Sedangkan tugas guru sebagai pelatih itu adalah mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan peserta didik demi masa depan peserta didik itu sendiri. Nah, di sini menurut Mulyasa, guru dalam mendidik murid ada beberapa tugas, yaitu yang pertama adalah menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Lalu selanjutnya membentuk kepribadian peserta didik yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Pancasila. Lalu sebagai perantara atau fasilitator dalam belajar, yaitu sebagai perantara atau medium. Anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau insight, sehingga akan timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Lalu selanjutnya, guru sebagai pembimbing untuk membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Namun, guru atau pendidik itu tidak dapat membentuk peserta didik sesuai dengan kehendaknya. Jadi mengalir saja, hanya mengarahkan, membimbing. Lalu yang kelima, guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Lalu yang keenam adalah guru sebagai penegak disiplin harus menjadi contoh dalam segala hal. Jadi tata tertib yang ada dalam sekolah itu dapat berjalan bila guru juga menjalannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya guru sebagai manajer dan administrator. Maksudnya sebagai manajer, pendidik itu bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah dan memberikan arahan atau rambu-rambu agar tata tertib di sekolah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Lalu maksud dari sebagai administrator di sini adalah guru bertugas melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi, lalu mengisi daftar nilai rapor, dan secara administratif harusnya seorang guru itu juga memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi guru profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari Jamaroh. Menurut Jamaroh ini, fungsi guru adalah yang pertama, guru sebagai perencana kurikulum. Guru itu menghadapi anak-anak setiap hari, sehingga guru yang paling tahu kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum itu, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Lalu guru sebagai pemimpin. Yang selanjutnya adalah guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecah masalah, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada sebuah problem. Lalu selanjutnya guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Yang terakhir adalah guru harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler, membentuk kelompok belajar, dan lain sebagainya. Lalu dalam citranya, guru profesional itu memiliki peran ganda yang dikenal dalam EMAS LIMDEF. E. Edukator, M. Manager, A. Administrator, L. Leader, I. Inovator, M. Motivator, D. Dinamisator, E. Evaluator, dan F. Fasilitator. Nah, menurut Suparlan, EMAS LIMDEF ini dapat diuraikan sesuai dengan fungsinya. Nah, Edukator ini fungsinya mengembangkan kepribadian, membimbing, membina budi pekerti, memberikan pengarahan. Lalu manajer itu fungsinya mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi tugas berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu administrator, fungsinya itu membuat daftar presensi, membuat daftar penilaian, dan melaksanakan teknis administratif sekolah. Lalu supervisor di sini fungsinya itu memantau, menilai, dan memberikan bimbingan teknis. Lalu leader di sini fungsinya yaitu mengawal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku. Lalu inovator. Inovator di sini melakukan kegiatan kreatif, menemukan strategi, metode, cara-cara atau konsep yang baru dalam konsep pengajaran. Lalu sebagai motivator, di sini fungsinya memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar lebih giat, memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual peserta didik. Lalu dinamisator itu fungsinya memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lalu sebagai evaluator itu menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, menilai pekerjaan siswa. Lalu yang terakhir sebagai fasilitator itu fungsinya memberikan bantuan teknis arahan dan petunjuk kepada peserta didik. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.